Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, muslimin mustami'at yang sama-sama hadir di majelis ini, semoga kita dirahmati oleh Allah, diterima majelis kita sebagai perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasanya kalau ceramah di Mushola Nur Jannah ini seperti tanggal 1 Ramadan. Luar biasa, antusias Bapak Ibu, energinya sampai ke depan. Semoga wilayah Kampung Jua ini, Masjid Ar-Rasul, Masjid tidak lapal, semuanya lah pokoknya menjadi proyek percontohan untuk Kota Padang. Amin ya rabbal alamin. Safari dakwah ini sudah saya sampaikan kemana-mana. Contoh itu Masjid Ar-Rasul, contoh itu Mushola Nur Jannah, contoh itu masjid yang ada di Kampung Jua kepada banyak pengurus, tapi belum mampu mereka untuk melaksanakan. Tapi di mushola ini luar biasa. Itu juga Ananda yang tadi membaca, kita doakan sama-sama semoga menjadi alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Tidak terhenti di membaca lafaz Quran, tetapi lanjutkan belajarnya, belajar tafsirnya, belajar bahasa Arabnya, belajar fikih akidahnya, hadisnya. Semoga kelak menjadi Buya Hamka baru, menjadi Kiai Sulaiman Ar-Rusuli baru, menjadi Ustaz Abdul Somad baru. Ulama Minang dulu Pak. Seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi baru, seperti Syekh Ahmad Muhammad Yasin Isa Al-Fadani yang baru. Amin. Itu semua nama-nama ulama yang asli orang awak, orang Minangkabau. Mudah-mudahan lahir dari masjid dan mushola kita ini ulama, alim ulama cerdik pandai. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ananda kita membaca surat apa Bu? Surat apa Bu? Ada yang tahu Pak? Tadi membaca surat bapak kita semua, yaitu surat Nuh. Lama saya menyimak tadi, terkenanglah masa-masa di atas kapal. Yo Pak, subhanallah Pak. Kita semua hari ini, manusia yang ada di bumi hari ini, semuanya itu nasabnya sampai ke Nabi Nuh. Kan doa Nabi Nuh, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tadi dibaca, ya Allah jangan biarkan seekor kafir pun ada di muka bumi. Semua orang kafir itu tenggelam. Yang tersisa 84 orang di kapal itu, 1 Nabi Nuh dan 3 anak laki-lakinya. Sam, Ham, Yafid. Sam anak gadang, Ham anak 2, Yafid anak paling bungsu. Sam melahirkan orang Eropa, orang Arab, orang Yahudi, orang Yunani. Ham melahirkan orang kulit hitam, Yafid melahirkan orang yang pesek dan matanya sipit. Jadi awak kau keturunan siapa Ibu? Awak kau keturunan Yafid campur sama Sam, Ham. Jadi adonan kunyang agak sipit, adonan kaliang. Nah itu awak. Tapi ingat, kita semua ketika itu genetik kita ada di dalam kapal itu bersama Nabi Nuh dan 3 anaknya. Artinya apa? Ketika kita membaca surat Nuh, ketahuilah kita semua adalah keturunan orang soleh. Kita ini orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan dunia ini dengan iman, karena orang kafir sudah ditamatkan sama Allah. Tapi malam ini kita bukan bercerita tentang Nabi Nuh, karena yang kita siapkan adalah masih berkaitan tentang
penyembelihan dalam Al-Quran. Penyembelihan hewan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita menyembelih hewan kurban, syarat hewannya. Apa syarat hewannya? Bahaim al-an'am, hewan taranak, 3 jenisnya. Yang pertama onta, yang kedua sapi dan yang semisalnya, kabau, lembu. Yang ketiga kambing dan yang semisalnya, domba atau kawin campur, pokoknya kambing. 3, onta, sapi, sama domba. 3 hewan ini disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Penyembelihan 3 hewan ini disebutkan kisahnya masing-masing di dalam Al-Quranul Karim. Kita mulai dari pertama, penyembelihan onta. Terjadi pada zaman Nabi Saleh alaihi salatu wasallam. Kaumnya bernama bangsa siapa, Bu? Kaum Nabi Saleh namanya bangsa Samud. Nah, anaknya tahu, ya, diwakilkan sama anak. Ibunya tahu sebenarnya. Nabi Saleh berdakwah kepada bangsa Samud, yaitu bangsa Arab tua. Bangsa Arab 3 macam. Bangsa Arab tua, bangsa Arab muda, bangsa Arab naturalisasi. Bangsa Arab tua itu bangsa Arab yang sudah punah, badannya kadang-kadang, fisiknya kuat. Kaum Ad, kaum Samud, Ashabur Ras, semuanya punah habis. Bangsa Arab muda ini yang disebut dengan bangsa Arab Qahton, bangsa Arab asli yang mendiami Yaman dan sekitarnya. Sukunya Himyar Jurhum, badannya agak ketek, kulitnya agak gelap, rambutnya agak keriting, tapi hidungnya mancung. Itu bangsa Arab Qahtoniyah, keturunan Ya'rub bin Qahton. Kemudian bangsa Arab yang ketiga, bangsa Arab naturalisasi, yaitu disebut juga dengan bangsa Arab Adnaniyah atau Ismailiyah, yaitu bangsa Arab campur keturunan orang Arab Qahton nikah dengan keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Itulah bangsa Arab yang kulitnya putih, tinggi, hidung mancung, rambut ikal, hitam rambutnya. Dan inilah dari Arab naturalisasi ini lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu ke Timur Tengah, sobo orang Arab agak kaliang berarti Qahton tuh. Sobo orang Arabnya putih berarti Adnan tuh. Orang Arab Teluk, Kuwait, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Jordan, Irak bagian selatan itu Arab Adnaniyah Ismail, keturunan dari Nabi Ismail. Tapi kalau awak ke Yaman, ke Oman, ke Somalia, ke Ethiopia, itu Arabnya sudah Arab Qahtoniyah. Kembali ke Arab yang pertama, Arab tua. Ada bangsanya, salah satunya bangsa bernama bangsa Samud. Badannya gagah, tinggal di sebuah lembah yang bernama Hijir. Nama lain kota itu disebut dengan Madain Soleh, sebelah utara agak ke barat dari Madinah. Jadi kalau ibu buka map google.com, cari kota Madinah Al-Munawwarah, naik kates kete condong ke barat, sebut nama kota Madain Soleh. Nama lamonyo kota Hijir. Nama kininya Madain Soleh. Itu kota tidak ada penghuni karena kota yang pernah turun azab Allah, angker. Kalau lewat wakasinan banyak-banyak istighfar dan menangis. Kalau tidak mampu menangis, kata Nabi, pura-pura menangis. Itu kalau kita melewati daerah yang bekas azab Allah turun di situ. Jadi masih ada tempatnya sekarang. Kaum soleh ini badannya kuat, dia membangun rumah dari gunung dan bukit. Gunung bukit itu nyupai. Wasamud allazina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud itu membangun rumah dari bukit dan gunung yang dipahat menjadi rumah yang sangat indah. Ada contohnya sebelah utara seketik lain di arah di negara Jordan, namanya kota Petra. Itu juga sebangsa, sesuku dengan bangsa Samud. Itu masuk ke dalam, itu wilayahnya ada banyak bukit-bukit, banyak arsitektur pahatan di situ. Santiang orang tua mai untuk dijadikan rumah. Bayangkan tak laku semen padang di situ. Bukit saja dipakai ya, dah jadi rumah. Nah,
Kalau awak semen yang dibangun, barang kekuatannya. Kemudian mereka ini, bangsa Samud ini punya kebiasaan buruk, yaitu berbuat syirik, menyembah berhala. Kemudian Allah utus Nabi Soleh, Nabi dari bangsa mereka juga, bangsa Arab. Nabi Soleh berdakwah kepada mereka, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah kamu kepada Allah, tidak ada ilah selain daripadanya. Tapi apa respon bangsa Samud? Bapak responnya Pak? Menolak. Mereka menolak dakwah Nabi Samud dan tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak niunya solat, malihnya berzakat, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau taat kepada Rasulnya. Malah mereka mengejek, mengolok-olok Nabi Soleh. Apa mereka katakan? Apa permintaan mereka? Wahai Soleh, kalau emang engkau ini Nabi, coba berikan mukjizat. Coba tunjukkan kekuasaan Allah. Apa yang kalian minta? Kata Nabi Soleh, keluarkan dari bukit ini seekor unta yang hidup, kelaminnya betina, sedang hamil bulan ke-10. Keluarkan unta dari bukit ini. Untanya betina, hamil, bulannya lah sampai 10 bulan. Harta yang paling berharga bagi bangsa Arab ketika itu, sampai zaman Nabi juga demikian, ialah unta betina yang sedang bunting. Itu harta yang paling berharga. Kalau di zaman awak mungkin apa ya? Auto Mercy kali, atau Alphard, atau Lexus ya. Mungkin itulah kira-kira. Laika mungkin untuk keluar dari batu hindui doleh. Kalau patung untuk mungkin apa ya batu tu Iko jadinya patuang untuk Iko ndak patuang untuk hidui batino pula, buntiang pula siang kawinnya. Siang kawinnya. Maka sebenarnya mereka meminta ini tujuannya untuk apa? Untuk sekedar mengolok dan menantang Nabi Soleh alaihi salatu wasallam. Tak mungkin kalau tak bisa dikabulkan dengan Nabi Soleh, pasti Soleh itu diam tak berdakwah lagi. Sebenarnya hanya untuk ingin menghentikan Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah, solat beliau, munajat beliau, dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabul oleh Allah, bergetarlah bukit itu, keluarlah seekor unta sesuai dengan permintaan tadi. Untanya besar, betina, kemudian sedang hamil. Mereka sebelumnya ditanya oleh Nabi Soleh, nanti kalau wujud unta itu ada, mau tidak beriman? Mau, mereka. Tapi setelah ada keluar unta itu, mereka beriman atau tidak? Sebagian kecil beriman, tapi kebanyakan tidak beriman. Itulah tabiat orang kafir. Ayat Allah di depan mata, tapi karena hati ini yang rusak, yang busuk, yang jelek, yang kufur, maka ayat yang nyata itu tidak ada laku lagi. Kita beriman kepada Allah dan Rasul meskipun kita tidak minta macam-macam. Kenapa? Karena hati kita mencari kebenaran. Tapi kalau dasar hati itu yang kotor, yang dengki, yang hasad, ayat Allah depan mata tidak akan laku. Maka mereka kebanyakan tidak beriman. Kemudian kata kisah Nabi Nuh ini disebutkan Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, di antaranya surat Asy-Syams, kemudian surat Hud, kemudian surat Al-A'raf, surat Al-Haqqah dan lain sebagainya. Ringkasnya ada di surat Asy-Syams yang sering dibaca imam mungkin di solat. Apa ayatnya? Kazzabat Samudu bitagwaha izin ba'atha ashqaha. Kemudian waqala lahum Rasulullahi naqatallah wa suqayaha. Setelah keluar unta ini, apa kata Nabi Soleh? Wahai kaumku, biarkan unta Allah ini berkeliaran, kalau dia minum jangan diganggu. Kalau hari itu dia minum, kalian tak minum, besoknya gantian. Jadi sifat gitu. Hari ini unta tu minum karena sumurnya satu. Hari ini unta minum, kalian tak minum. Besoknya baru kalian minum, ngambil air maksudnya.
Terus kami minum apa wahai Soleh? Ambil susu daripada onta ini, silahkan ambil gratis, tidak usah bayar. Ambil susunya, tapi dengan syarat jangan ganggu dia. Kalau kalian ganggu, kalian dapat azab. Biarkan dia minum, biarkan dia makan, jangan diganggu sama sekali. Awal-awalnya mereka patuh, tapi lama-kelamaan orang-orang kafir yang mayoritas ketika itu mulai gelisah. Ini kalau onta ini biarkan, makin banyak ngikut Nabi Soleh. Akhirnya mereka bermusyawarah, orang-orang kafir itu membentuk panitia kurban. Tapi tidak kurban Idul Adha. Panitia lebih tepatnya untuk membantai onta ini. Kalau onta ini hilang, mati, maka tidak ada orang masuk Islam lagi di tangan Nabi Soleh. Jadi musyawarah mereka, izin ba'asa ashqaha, dan muncullah ketuanya, gengnya. Siapa ketuanya, Bu? Siapa ketuanya? Berkumpullah 9 orang. Berapa orang? 9 pemuda yang paling kuat di kalangan bangsa Samud, 9 orang. Yang paling kuat dan jadi ketua panitianya namanya Qudar bin Salif. Siapa namanya, Bu? Qudar bin Salif. Jadi jangan lagi nama anak cucu Qudar. Boleh Kutar, kurang tarati. Qudar bin Salif, Fir'aun, Haman, Samud, Namrud, jangan lagi nama itu jelek. Jangan kasih nama Muhammad, Ahmad, Sulaiman, banyak nama yang bagus. Kemudian Qudar bin Salif ini yang memulai misi pembunuhan onta ini. Mau disembelih onta ini. Caranya bagaimana? Caranya dia ambil pedang. Yang 8 lagi tidak berani, masih takut-takut mereka. Bunuh enggak. Si Qudar ini yang paling nekat. Dia ambil pedang, dia potong. Apa ini potong dulu? Dalam Al-Quran, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Aqara, menyembelih. Dalam bahasa Arab, menyembelih itu macam-macam katanya. Ada zabaha, ada nahara. Zabaha contohnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nahara contohnya ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Tapi zabaha nahara ini menyembelih dengan cara yang baik, di leher, putus urat nafas, putus urat nafas dan putus urat darah, nadi. Itu menyembelih yang bagus. Kalau unta, karena lehernya panjang, yang bagian bawah itu yang dipotong. Itu namanya nahara. Kalau zabaha lebih umum, intinya dipotong, disembelih dengan cara yang baik. Tapi ontanya Nabi Soleh ini fa'aqaruha, mereka sembelih tapi dengan brutal. Caranya diambil pedang, ditebas tungkainya dulu, hidup-hidup. Ditebas lagi bagian belakang, ditebas lagi bagian depan, kemudian dipanah dari jauh, kena badannya, kemudian si Qudar tadi diambil pedang lagi, ditusuk perutnya, keluar janinnya. Sampai unta itu meronta-ronta, menangis, keluar bayinya mati, kemudian baru digorok lehernya. Padahal ini kata Nabi Soleh, naqatullah, naqah artinya unta betina, unta betinanya Allah. Mukjizat yang kalian minta, inyo nan minta, inyo pulo nan mampu bunuh baralah kakapia itu. Kemudian tidak hanya itu, mereka menantang Nabi Soleh. Ya Soleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Soleh, datangkan ancaman azab itu. Ayo, mana azabnya? Mari, mana azabnya? Coba datangkan azab itu kalau benar engkau seorang utusan Allah. Sudahlah meminta, janji beriman, tidak beriman, sudah itu dibunuh dulu, sudah itu minta azab dulu. Baralah kurang ajar ini bangsa Samud itu. Kemudian apa kata Nabi Soleh? Tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Silahkan kalian bersenang-senang di rumah kalian 3 hari. Apa maksudnya? Bersenang-senang maksudnya apa di sini? Waktu umur kalian di dunia ini hanya tinggal 3 hari. Habis itu apa? Azab Allah akan turun. Zalika wa'dun ghairu magzub. Itulah janji yang pasti.
Allah, nabinya sudah mengatakan kalau kalian bunuh datang azab. Sekarang diminta bersenang-senanglah kalian selama 3 hari di rumah masing-masing. Setelah 3 hari, hari keempat datang azab, insya Allah. Kemudian hari pertama berubahlah wajah mereka menjadi kuning, pucet mereka, setelah hijau tapi hijau. Kemudian hari ketiga berubah wajah mereka menjadi merah. Hari yang ketiga berubahlah wajah mereka menjadi hitam. Hari yang keempat pagi hari datang Jibril alaihi salatu wassalam untuk mengirimkan apa? Azab, betul. Jibril itu fungsinya bukan hanya mengirimkan wahyu, tapi juga mengirimkan azab. Datanglah pagi hari azab berupa satu teriakan Jibril, sayhatan wahidah, satu teriakan dahsyat, mati mereka semua. Sampai kini tidak ada tersisa generasi atau keturunan dari bangsa Samud. Itu kisah pertama, penyembelihan onta oleh bangsa Samud. Yang disembelih binatang, bagus, tetapi melawan perintah Allah. Sekarang setelah onta apa ibu? Sapi lah. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu ada seorang bapak mama dibunuh oleh ponakannya sendiri. Bapak atau mama ini ponakan kandungnya. Mama ini orang kaya tapi sampili keriang. Nyo tidak punya anak laki-laki, nyo punya anak padusi saja. Ketika itu kalau meninggal laki-laki, hukum waris hanya diwariskan kepada laki-laki, perempuan tidak dapat. Kalau dia punya ponakan kontan laki-laki, warisan ini diberikan kepada ponakannya. Ponakannya ini miskin, tidak sabar hidup melarat, tidak sabar hidup melarat. Mamanya tidak peduli sama dia. Baca supaya dapat atau warisan segera, dibunuhlah dia. Shortcut, jalan pendek, dibunuh malam hari. Mayatnya dikirim ke kampung sebelah. Besok pagi inyo dari kampung A, mayatnya di kampung B. Besok paginya pura-pura mencari mayat mamanya, bang. Kira disobokannya di kampung B, padahal inyo namataan. Dituduhnya orang kampung B, dituduhnya orang kampung B. Kalian telah membunuh mama saya. Ngaku kalian semua, siapa yang membunuh? Orang kampung B itu tidak terima. Kami tidak tahu menahu. Lah ada tiba-tiba mayat di situ. Sudah ada tiba-tiba mayat itu pagi-pagi dia ada di sini. Maka beributlah antara kampung A dan kampung B. Seorang memberikan usul. Kenapa kalian ribut-ribut? Tanya kepada Nabi kalian, Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka mengadulah kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami ada persoalan ini dan ini dan itu. Siapa pembunuhnya ini? Saling beribut mereka. Kemudian apa kata Nabi Musa? Baik, saya akan sholat dulu, saya munajat dulu, saya minta kepada Allah petunjuk. Kemudian datang wahyu. Kemudian apa kata Nabi Musa? Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Wahai kaumku, solusinya sudah datang. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, baqarah. Kemudian apa reaksi Bani Israel? Qalu atattakhizuna huzwa? Angku pagarahan kami ya Musa. Nah ini Bani Israel punya tabiat seperti itu. Disuruh menyembelih sapi, ini mengatakan, ya sabarna aja. Serius nih Nabi Musa, kamu ini bercanda dengan kami. Atattakhizuna huzwa? Kenapa mereka merespon seperti ini? Karena mereka punya kasus pembunuhan. Seharusnya solusinya menurut mereka kirim detektif, cari pengusut, bikin tim pencari fakta. Iko yang disuruh malah menyembelih sapi. Ya hubungannya Pak? Ada orang terbunuh, disuruh menyembelih sapi. Ya hubungannya? Kabar alih, berandang. Ada hubungan. Ini yang tidak masuk di akal Bani Israel. Mereka beragama itu cuma lewat logika saja. Padahal beragama itu taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa mereka katakan? Apa kata Nabi Musa? Qala inni a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berdoa kepada Allah dijauhkan dari golongan orang-orang bodoh seperti mereka ini, Bani Israel.
Kemudian akhirnya mereka jadi menyembelih. Mereka mengundur-mundur, bikin-bikin pertanyaan bukan untuk supaya dilakukan, tapi untuk mengundur waktu. Apa kata mereka? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, tanya pada Tuhanmu ba'a ciri-ciri sapi betina itu. Pada Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina zalika faf'alu ma tu'marun. Unta itu, unta lagi. Sapi betina itu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Usianya sedang-sedang saja. Tidak perawan dan tidak pula tidak pula janda. Malah tuh sapi janda. Tidak perawan dan tidak pula terlalu tua. Kalau di dunia hewan setahu Ambo, yang disebut perawan itu melahirkan sekali masih perawan. Namanya laktasi 1. Tapi kalau ibu lah melahirkan sekali, jangan ngaku perawan dulu. Kalau hewan melahirkan sekali masih perawan hitungannya, masih muda itu. Nah, jadi hewan sapi betina di Menta itu la faridun wala bikrun awanun baina zalik, tidak melahirkan, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, kira-kira melahirkan 2 kali 3 kali lah. Kata Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun, segera lakukan, jangan banyak tanya juga lagi. Kalau Nabi dan Allah merintahkan, segera lakukan, jangan kalian banyak cencong. Karena Nabi Musa tahu ini Bani Israel nanya bukan untuk ingin mengamalkan, tapi ingin menunda-nunda dan malas untuk melaksanakan. Kan orang kadang-kadang bertanya kok bukan untuk ingin tahu, tapi untuk menguji kadang-kadang, menguji kesabaran awak. Kemudian apakah mereka melaksanakan? Dapat mereka sapi yang sedang usia itu mereka laksanakan? Tidak, masih tanya dulu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, awarnanya. Tadi usianya, sekarang warnanya tanya oleh. Nabi Musa doa lagi, solat lagi, panjang urusan. Qalu ud'u lana, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nazirin. Kata Allah, warnanya kuning faqi'. Bahasa Minangnya kuning pake. Kuning bagus kan kuning kok tak solahnya rancak. Kalau kuning ameh itu rancak. Kalau kuning yang tersebut di kamar mandi itu rancak. Ini tasurrun nazirin, kuning yang kalau kita pandang itu bagus, menyenangkan. Kuning yang tembok itu lumayan lah. Kuning yang tiang ya. Kuning yang matahari. Kuning yang bagus, yang menyenangkan kalau dipandang. Tadi usia masih gampang nyarinya sapi usia sedang. Kini masuk wilayah estetika. Kuning banyak tapi tidak semua kuning bisa dipandang enak. Kemudian apakah mereka melaksanakan? Belum lagi. Masih bertanya aja lah. Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Wahai Musa, ba'a subananya ciri-ciri yang spesifik mengenai sapi betina yang mau kita sembelih ini. Bingung kami. Insyaallah kami dapat petunjuk nanti. Itu kata Bani Israel. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la tazulu fil ardi wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Ciri sapi betinanya, sapi betina ini tidak dipakai untuk membajak sawah, tidak dipakai untuk mengairi sawah. Artinya ini sapi yang manja, sapi yang tidak bekerja. Di garasi saya tarik jarang keluar, kilometer rendah. Kemudian la syiyata fiha, mulus, enggak ada cacat. Makin mudah atau makin sulit mencari sapi seperti itu? Makin sulit. Makanya jangan banyak bertanya. Kata ulama, seandainya di awal diperintahkan itu mereka menyembelih sapi betina saja, baik yang perawan maupun yang tua, baik yang hijau, baik yang kuning, merah, coklat, itu sapi hijau, diterima sama Allah. Tapi karena mereka mempersulit diri, akhirnya Allah persulit. Akhirnya mereka cari-cari sapi betina itu yang mau disembelih.
Ternyata tidak ketemu juga. Cari lagi, ketemu juga akhirnya sapi milik seorang anak kecil, anak yatim. Yatim piatu. Orang tuanya baru meninggal, harta satu-satunya, harta warisan satu-satunya sapi ini. Dan dia berat untuk menjualnya. Akhirnya dibujuk-bujuk, dinego-nego, harganya sampai tidak masuk akal. Barang harganya terakhir, Bu, harganya adalah emas seberat kulit sapi itu. Mahal sapinya. Berapa miliar itu sapinya. Bani Israel ini punya kebiasaan menyimpan emas. Kalau mungkin ibu-ibu Bani Israel itu galuangnya mungkin 10 saja. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Bani Israel punya sifat cinta dunia, suka menyimpan emas. Akhirnya dikeluarkan emas seluruh masyarakat, dijadikan satu untuk membeli satu sapi. La haula wala quwata illa billah. Coba dari awal taat, sami'na wa ta'na, sembelih sapi selesai. Tapi karena cerewet, bahasa Minangnya mada tangka, akhirnya dipersulit sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembelih sapinya, kemudian yang diambil cuman sepotong bagian dagingnya. Ada yang mengatakan daging paha, ada yang mengatakan lidah, ada yang mengatakan tulangnya. Itu yang diambil, faqulna dribuhu bi ba'dihha. Dan kami katakan kepada Bani Israel, pukul daging itu kepada mayat tadi itu. Mayat itu sedang diletakkan, terbujur kaku, jenazah. Di sebelahnya ponakan yang membunuhnya lagi nangis, pura-pura air mata buah. Ya, mama aku capek nak pergi. Kemudian dipukul mayat tadi itu. Mayat itu tiba-tiba dengan izin Allah bangkit, bangun dia, tegak dia. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuh engkau? Apa jawabannya? Wah, ini yang bunuh saya nih, ponakan saya sendiri. Terbukalah coki kawan, terbukalah siasat. Akhirnya apa? Semenjak itu berlakulah hukum dalam harta waris, hukum mawaris, hukum faraid, sampai berlaku juga di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman kita juga. Siapapun ahli waris yang membunuh pewarisnya, maka dia diharamkan dari harta warisan. Siapapun ahli waris yang membunuh pewarisnya, maka diharamkan harta warisannya. Sampai sekarang Islam pun sampai sekarang, Quran dan hadis Nabi dan buku fikih manapun ulama sepakat kalau orang yang membunuh pewarisnya haram harta waris dia dapatkan. Itu penyembelihan yang kedua adalah apa, Bu? Pak? Sapi. Onta sudah, sapi sudah. Yang ketiga? Domba atau kambing. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak, Babilonia. Pindah ke habis. Minta Bu ini ya Bu ya. Kok kambing aku tinggal. Minta 2 ini 3 ini lah. 5 ini yang ngomong. Nabi Ibrahim singkat cerita pindah dari Babilonia Irak ke Mesir, ke Syam dulu, ke Palestina, pindah lagi ke Mesir. Di Mesir berumah tangga dengan ibunda Sarah. Tidak lama sudah tidak dikaruniai anak, maka Allah SWT mentakdirkan Nabi Ibrahim nikah istri yang kedua dengan ibunda Hajar. Hamil Hajar, lahirlah anak yang bernama Ismail. Cemburu Sarah, Allah perintahkan agar Hajar dan Ismail dipindahkan ke Mekah Al-Mukarramah. Alah tahu cerita ini. Tak usah cerita lagi. Kemudian ditinggalkan di Mekah 3 kali tahun baru balik Nabi Ibrahim ke Mekah mencari. Itu anakku dari bayi itulah Adam. Nabi Ismail lah besar. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf, falamma balagha ma'ahu sa'ya, telah gadang Ismail itu, maka Nabi Ibrahim bermimpi. Bermimpinya berulang kali. Kalau seorang nabi bermimpi berulang kali, itu artinya wahyu. Panggil anaknya, ya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Wahai anakku saya, sini. Aku bermimpi berulang kali menyembelih engkau. Apa pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail?
Karena Nabi Ismail tahu bapaknya ini nabi, mimpi nabi itu wahyu atas perintah Allah, maka Nabi Ismail berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, segera lakukan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah binas sabirin. Kalau Ismail zaman kini apanya dah nabi loh. Mimpi apanya, menuahinya, menyembelihnya, jadi lakukan dulu. Kabur langsung. Ini lupa tuh. Jadi kalau mimpi nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita, bapak mimpi bego menyembelih anak, ajan panggil anak tu nanda sini. Haram hukumnya. Maka ketika mereka sudah pasrah atas keputusan Allah, Nabi Ibrahim sudah mengasah pisau, letakkan Nabi Ismail. Mereka sudah pasrah, istri juga sudah mendukung karena ini perintah Allah. Ketika disembelih, tiba-tiba leher Nabi Ismail berubah seperti tembaga, keras leher, tidak bisa sama pisau. Maka Allah memanggil, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintahku. Jadi sebenarnya Allah tidak menginginkan Ismail itu disembelih, tapi ingin menguji kita saja, ingin menguji Nabi Ibrahim, Ismail dan ibundanya Hajar saja. Kemudian Allah ganti, "Wa fadainahu bizibhin azim." Dan kami ganti Ismail itu dengan domba yang besar. Domba itu di sebelah Nabi menyembelih itu di Mina, di gunung sebelah, bukit sebelah ada domba itu turun dari surga. Itu yang diambil Nabi Ismail Ibrahim, itu yang disembelih. Sampai kini barakah Nabi Ibrahim itu terasa dah, Pak. Dapat makan daging, Bu. Untung Nabi Ibrahim patuh sama Allah. Dapat daging ni. Di hari raya kurban kok tiba-tiba banyak masjid yang ramai. Alhamdulillah ramai juga masjid untuk mengantri kupon lagi juga masjid. Ya ba, solat waktu tak ke masjid, Jumat tak ke masjid, Idul Adha solat Id pun tak datang. Datang biko pas sore ambil kupon. Itu barakahnya Nabi Ibrahim bisa ke masjid orang solat. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum ke masjid yang solat bisa. Jadi ada 3 sembelihan. Yang pertama sembelihan onta, tapi tidak diridhoi Allah karena ini melanggar perintah Allah. Yang kedua sembelih sapi betina. Ini perintah Allah, tetapi pelaksanaannya menjadi susah karena mereka mengundur-mundur. Yang ketiga, awalnya ini yang disembelih di manusia, karena ini perintah Allah, karena mereka ikhlas dan segera melaksanakannya, Allah jadikan berkah, yaitu yang diganti dengan domba. Kita mau jadi yang mana? Mau jadi sembelihan ala kaum Samud, atau menyembelih ala Bani Israel, atau menyembelih ala Nabi Ibrahim? Menyembelih ala Nabi Ibrahim sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disembelih sapi, kambing atau unta, bukan anak ya, sekali lagi bukan. Nah, mudah-mudahan kisah penyembelihan dalam Al-Qur'an ini bisa kita mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, menjadi orang-orang yang banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang terbaik yang Allah ciptakan pada kita, tentu gunanya untuk diambil pelajaran dan hikmah. Mohon maaf bila salah dan kekurangannya karena keterbatasan waktu. Kita tutup dengan doa. Subhanallah.